Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farja Utarina. Saya Zakia. Saya Karisma Yunda Agnesti. Di sini kami akan mengedukasi tentang DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever yang lebih dikenal dengan demam berdarah. Baik, langsung saja. Sebelumnya, ibu-ibu apakah ada yang sudah mengerti tentang demam berdarah? Belum. Jadi, demam berdarah atau yang punya istilah medis DHF, Dengue Hemorrhagic Fever, itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, demam berdarah ini juga pernah menjadi penyakit dengan angka kematian tinggi pada usia di bawah 5 tahun. Nah, untuk penyebabnya ini sebenarnya bukan nyamuknya, cuman virusnya itu masuk ke dalam nyamuk, kemudian nyamuk menggigit manusia dan ditularkan virusnya. Jadi nyamuk itu hanya sebagai perantara. Nah, nyamuk ini disebut Aedes aegypti. Dia berkembang biak di tempat yang lembab, kemudian di genangan-genangan air. Jadi di rumah itu genangan-genangannya air kayak kamar mandi, toilet itu sebaiknya ditutup. Baik ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan tanda gejala terjadinya demam berdarah. Yang pertama yaitu demam lebih dari 40 derajat, kemudian terjadi sakit kepala, terus nyeri otot, nyeri sendi, kemudian trombosit menurun. Ya. Tanda gejala selanjutnya yaitu kemerahan pada kulit. Kemudian DHF demam berdarah itu dibagi menjadi 4 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yaitu demam disertai dengan gejala lain. Kemudian klasifikasi yang kedua terjadinya perdarahan pada kulit. Klasifikasi yang ketiga yaitu kegagalan sirkulasi pada tubuh ditandai dengan nadi lemah, cepat, kemudian demam, dan tekanan darah rendah. Dan klasifikasi yang keempat yaitu lebih dikenal dengan DSS atau Dengue Shock Syndrome. Apa itu DSS, Bu? DSS itu ya Bu, DSS itu kondisi pasien sudah shock berat, ditandai dengan dia tekanan darah tidak terukur, nadinya cepat, kemudian demam, kulitnya dingin, pucat, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan demam berdarah atau DHF dan cara menanggulanginya. Yaitu pertama bisa melalui fogging atau pengasapan. Itu biasanya kalau terjadi banyak demam berdarah kasus di kompleks atau di suatu tempat RT itu akan dilaporkan, lalu aparat pemerintah akan mengadakan fogging atau pengasapan. Kemudian pemerintah akan memberikan bubuk abate, yaitu bubuk untuk membunuh jentik-jentik yang ada di bak, sumur, atau pokoknya yang ada genangan-genangan airnya, terutama di bak mandi ya, di kamar mandi. Kemudian bisa menutup sumur atau bak-bak mandi, dan juga bisa membuang air yang di genangan-genangan itu kan ada juga, kalau ada jentiknya itu langsung dibuang. Terus tidak membuang sampah sembarangan dan tidak terlalu lama menimbun sampah di rumah, itu juga dapat menyebabkan nyamuk bisa berkeliaran di situ. Tidak hanya air saja, tetapi pakaian kotor itu bisa ditaruh di bak yang ada penutupnya juga biar tidak menjadi sarang nyamuk ya ibu-ibu. Ya. Terus juga disarankan di siang hari juga bisa pakai lotion anti nyamuk seperti Autan itu atau Sovel ya. Iya. Itu yang bisa saya jelaskan sedikit buat ibu-ibu. Semoga bisa bermanfaat ya ibu, biar kita terhindar dan aman dari demam berdarah. Amin. Baik, dari penjelasan kami ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas bisa bertanya. Saya mau tanya Mbak, Ya. Gimana caranya kita tahu demam biasa sama demam DHF itu kayak gimana ciri-cirinya? Baik, saya akan menjelaskan. Ada satu ciri khas dari DHF, demam DHF, yaitu biasanya demam yang hari pertama itu panas tinggi sekali, sekitar 39 sampai 40 derajat, bahkan bisa 40 derajat lebih. Nah, di hari kedua dan ketiga itu panasnya turun.
panasnya turun, jadi ibu-ibu biasanya kan santai kan setelah anaknya mengalami panas di hari pertama itu, hari kedua dan tiga itu panasnya turun stabil. Nah kemudian bisa naik lagi di panas yang ke 39 sampai 40 derajat itu. Jadi siklusnya itu panas di hari pertama, turun di hari kedua atau ketiga, dan mulai panas lagi di hari selanjutnya. Jadi itu ciri khas utama dari demam berdarah. Bisa ditambahkan dari rekan saya? Selain itu, kalau demam DHF itu biasanya disertai dengan nyeri otot. Kadang kalau yang kebanyakan itu disertai pusing. Nah, terus kalau di rumah sakit, kalau di lab itu trombositnya menurun, itu sudah jelas DHF. Dan di mulai hari timbul hari ketiga atau keempat timbul bercak-bercak seperti merah-merah ya, seperti biduran itu, tapi bukan biduran, Ruam-ruam. ya ruam-ruam merah itu. Jadi itu juga tanda Ciri khas dari dari DHF DHF. selain Demam panas tinggi. demam tinggi hari Dan nyeri pertama dan nyeri otot tadi. Baik, terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Sama. Sekian edukasi yang kami berikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.